Mas Menteri yang saya hormati dan juga Ibu Sekjen beserta seluruh jajaran Dirjen Eselon 1, pimpinan dan anggota komisi. Mungkin karena waktunya cepat sekali, pertama saya ingin mengapresiasi episode 22. Saya pikir ini bagus sekali. Apa yang sudah direspon oleh Mas Menteri terkait dengan kondisi-kondisi yang disebut sebagai jalur mandiri. Nah, tetapi ternyata bukan hanya jalur mandiri saja yang dilakukan perubahan, tetapi masalah soal SNMPTN dan SBMPTN saya pikir itu baik. Namun, nah ini, tentu sebuah kebijakan akan dilakukan di 2023. Padahal 2022 ini kita harus melakukan, katakanlah, fungsi pengawasan. Oleh karena itu, saya harus menyebutkan bahwa DPR Komisi 10 sudah membuat panja perguruan tinggi. Insya Allah panja perguruan tinggi ini akan mengawal apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di perguruan tinggi terkait dengan berbagai hal, termasuk SNMPTN, SBMPTN maupun juga sampai kepada jalur mandiri tersebut. Yang kedua, tentu ternyata permasalahan ini bukan hanya terjadi di perguruan tinggi saja, Mas Menteri, tapi kita sudah ada sejak SMA, yang namanya adalah PPDB. PPDB ini pun juga terjadi hal-hal yang mungkin quote-unquote diduga terjadi permainan-permainan yang cukup besar. Ini pun juga harus menjadi PR dan catatan kita, terutama masalah zonasi, masalah soal tambahan-tambahan afirmasi dan lain-lain. Nanti kita bahas itu sendiri khusus tentunya. Nah, ada poin yang penting yang saya ingin sampaikan di sini, ada beberapa, izin saya cepat saja. Saya pun sepakat ini masalah kita berbicara tentang yang namanya operator sekolah. Operator sekolah ini adalah jantung daripada dunia pendidikan. Karena dia menginput dapodik, dia menginput verbal, dia menginput masalah sertifikasi dan lain-lain. Tetapi ternyata setelah saya kaji, walaupun ada yang namanya dari BOS, tetapi tidak standar. Artinya antara sekolah satu dengan sekolah lain itu sangat berbeda. Sehingga boleh dikatakan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan tertentu. Ada sekolah yang gaji operatornya bisa mencapai jutaan, ada yang hanya cukup 300.000, 500.000. Ini saya pikir penting juga untuk kita perhatikan, ya. Apakah nanti bentuknya standarisasi tadi, standarisasi tunjangan, sehingga akhirnya jadi ekivalen semua. Yang berikutnya, Mas Menteri, ini masalah soal TK PAUD menuju SD. SD itu antara 6-7 tahun. Antara 3 sampai 5 tahun ini kan mestinya adalah masa-masa yang disebut golden period. Ini mestinya dia bermain, dia mengenal dunia sosial, mengenal keluarga dan sebagainya. Tapi ini dipaksa calistung. Karena SD-nya syaratnya itu adalah calistung. Nah, ini mohon tolong ditinjau, Mas Menteri, karena kita paham di berbagai negara itu calistung itu baru dikenalkan di SD. Di kindergarten, di playgroup, di TK, di PAUD itu mestinya mereka bermain, mereka happy, mereka senang, mereka bernyanyi. Jangan terbebankan dengan calistung. Berikutnya, Mas Menteri, pentingnya nanti ini PR tambahan lainnya bagi kita semua, perlindungan para guru dari permasalahan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini kalau guru-guru itu sedikit keras, tegas kepada siswa, besoknya diadukan ke polisi. Tapi kan harus kita pikirkan bagaimana cara memberikan perlindungan hukum kepada para guru. Banyak guru yang takut akhirnya melakukan pengajaran karena takut dikomplain orang tua atau dibawa oleh pihak orang tua kepada yang berwajib. Saya pikir ini perlu ada hal-hal yang penting. Namun, kembali lagi, ternyata setelah saya coba cross-check, pendidikan budi pekerti ini sudah hampir tidak ada. Pendidikannya, kalau gurunya, BP-nya, counselingnya ada, tapi pendidikan budi pekertinya tidak ada. Itu sebabnya kita mendengar ada, maaf, dalam mungkin info yang saya dapat, ada yang murid mukulin gurunya, bahkan ada yang sampai meninggal, ada yang memperkosa, ada yang bahkan juga mungkin kemarin juga lagi viral ketika ditegur malah gurunya yang ditendang, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Di era digitalisasi, di era industri 4.0, menurut saya penting kita mengembalikan yang namanya pendidikan budi pekerti lagi. Apakah nanti masuknya mau menjadi pelajar Pancasila atau apapun juga, itu adalah masalah sebutan. Tetapi penting sekali, karena saat ini
kita melihat ada degradasi moral yang terjadi pada dunia pendidikan. Dan terakhir, karena sudah disampaikan oleh Ibu Anita, jadi pada prinsipnya kami dari fraksi Demokrat menyetujui alokasi anggaran PAGU 2023, tentu dengan catatan apabila ada tambahan yang rencana 10 triliun, tentu harus kita dudukkan bersama, karena ini menyangkut juga bagaimana kita efektif, efisien terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu tambahannya, Mas Menteri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.